produk saya itu erat sama Islam, Pak. Nah, kira-kira variabel yang menarik belakangan kalau dari perspektif Bapak apa nih, Pak? Ya, penelitian itu kan mulai tidak langsung begitu ya, dari masalahnya ya, Pak ya. Waduh. Oke, udah 29 ya, kita masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sore ini bisa kita jumpa lagi untuk melanjutkan diskusi kita. Kita masih melanjutkan diskusi kita pada ya, kalau kemarin saya memberikan penjelasan terkait dengan ya arti zakat ya menurut istilah dan bahasa ya. Kemudian ada beberapa ayat yang perlu saudara hafal itu ya, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 261, surat Al-Baqarah 245, kemudian surat Al-Hadid 11 dan 18, kemudian At-Taubah 60 dan At-Taubah 103 ya, Al-Baqarah 261 ya. Bagi yang Mas Peter khusus ini ya ini paling tidak bisa baca paham terjemahnya gitu ya. Siapa? Ya, oke, sebentar ya, ini ada sebentar. Mas Jaki udah ganteng. Nggak on cam aja. Gimana nih Mas Hasan? Mas Rafli nih nggak kelihatan, suaranya doang. Mati lampu di sini. Waduh. Jadi apa kulit saya yang hitam ya? Itu karena ada Mas Rafli ini lebih bersinar. Kenapa ya orang yang berkacamata tuh lebih wah? Ya lah, lepas dah.
Kalau Jawa buron soalnya. Mas Adrian belum masuk. Stereotip. Ya, bapaknya karena masih AFK bapaknya. Jadi nggak diterima paling itunya. Oke. Request tuh ini ya. Mas Peter transferan, Bang. Mas Peter. Murni mas, Oh, murni semester berapa? 6. Oh. Oke, maaf ada hal sedikit ya. Kita akan lanjutkan materi zakat ya. Nanti tolong ayat-ayat tadi dihafal. Kalau ya khusus tadi Mas Anu ya paling tidak terjemahannya ya Mas Peter ya. Itu jadi nanti ngerti lah isinya apa gitu. Ya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan masih kelanjutannya. Kalau kemarin itu dari pengertian-pengertian, pemahaman menurut bahasa dan apa menurut istilah, sekarang kaitannya dengan bagaimana sih zakat itu bisa berfungsi kepada masyarakat ya. Bisa terlihat? Terlihat Bapak. Ya. Oke. Ini apa namanya bahan sudah saya kirim ya. Itu sama yang PPT sama yang PDF itu, hanya beda bahasa saja. Ya, ini yang ambil saya ringkasnya. Ini untuk kemarin sama dengan yang kelas. Karena ada kelas kemarin peserta internasional, sehingga saya gunakan juga karena materinya sama ya saya samakan ya. Oke, masih terkait dengan zakat, bahwa zakat itu akan menjadi solusi pada kasus kegagalan pasar gitu ya. Kalau mekanisme pasar itu dijalankan secara murni, itu apa namanya, yang bisa menikmati mekanisme pasar itu hanyalah orang-orang yang punya daya beli. Ya. Dan memang mekanisme pasar tidak menyediakan solusi yang adil ya, terkait dengan distribusi kekayaan. Ya, orang-orang yang punya daya beli saja yang bisa menikmati barang dan jasa. Ya. Karena itu yang punya duit, maka
various kind of goods, yaitu berbagai macam barang dan jasa itu akan selalu dinikmati atau jatuh di tangan orang-orang kaya. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang bisa membeli, bukan di tangan orang-orang yang paling membutuhkan. Bahkan orang yang paling membutuhkan itu tidak bisa menikmati barang dan jasa itu kalau dia tidak bisa membelinya. Maka di situ mekanisme pasar tidak bicara adil atau tidak adil. Sopo sing di duit ya bisa menikmati. Nah, kondisi ini mempunyai dampak bahwa mekanisme pasar itu kalau berjalan murni, masyarakat itu akan terbagi menjadi kaya dan miskin, kelompok kaya dan kelompok miskin, yang itu terpisah. Nah, dua kelompok itu terpisah dalam gap yang besar, ya, lebar dan dalam itu ya. Karena yang kaya ya kaya banget, yang miskin jadinya miskin banget, dan tidak bisa, yang miskin tidak bisa menikmati barang. Memang mekanisme pasar tidak kemudian tidak mempertanyakan adil atau tidak adil secara dari sisi sosial. Nah, terkait dengan itu tadi namanya kegagalan pasar ya, karena tidak semua orang bisa menikmati. Nah, berkaitan dengan itu Islam mempunyai solusi ya. Dan dalam pandangan Islam, bahwa adil adalah basis dari dasar dari sistem ekonomi. Keadilan adalah basis dari dasar dari sistem ekonomi. Karena itu Amin Rais menyebutnya sebagai Islam adalah agama keadilan, religion of justice. Nah, dalam hal ini Islam menyediakan jawaban ya terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan dengan instrumen zakat. Nah, berkaitan dengan ini, zakat bukanlah hanya ibadah yang sifatnya vertikal saja. Selama ini orang memandang zakat itu ya semacam hubungannya kita dengan Allah saja, vertikal dimensi ya. Tetapi zakat juga mempunyai dimensi horizontal, dimensi sosial ya. Karena di sini hati kita itu ketika membayar zakat itu kepada Allah, mengikuti perintah Allah ya, atas dasar memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Tapi harta zakat itu tidak mengalir kepada Allah ya. Harta zakat itu mengalir kepada sesama manusia, khususnya mereka-mereka yang membutuhkan. Dimensinya adalah dimensi vertikal dan horizontal. Kemarin sudah kita singgung di surat Al-Baqarah ayat 177 gitu kan. Zakat itu menjadi salah satu dari cirinya orang yang bertakwa gitu. Nah, sehingga itu dimensinya bukan hanya dimensi vertikal kepada Allah, tapi ada wujud konkretnya kaitannya dengan hubungannya dengan sesama manusia. Hati kita kepada Allah, tetapi kita kemudian dari hati kita kepada Allah itu menghasilkan pada
orang-orang di sekitarnya, terutama adalah orang-orang miskin. Ya, kalau zakat kepada 8 asnaf ya yang kemarin sudah kita singgung dalam surat Al-Baqarah surat At-Taubah ayat 60 tadi. Ya, pada 8 asnaf itu. Nah, di sini zakat, infak dan sedekah. Nah, kemarin sudah saya singgung, infak itu ada yang sifatnya wajib, itu adalah zakat, yang sifatnya sukarela adalah sedekah. Nah, sedekah ada yang biasa, ada yang sedekah jariah ya. Nah, zakat ini merupakan institusi yang menyelesaikan proses leveling ya. Maksudnya di sini proses leveling itu ya memberikan semacam upaya pemerataan ya dari yang lapisan tertinggi membantu kepada lapisan yang lemah. Jadi ini artinya bahwa ada proses penataan ya, ada proses pemerataan distribusi ya secara harmonis ya. Ya. Dan itu dapat dicapai melalui zakat, infak dan sedekah ya. Nah, dalam hal ini orang yang melakukan membayar zakat itu, melakukan sedekah itu, berinfak itu ya tidak mengharap kembalinya harta itu dari orang-orang yang diberi. Jadi murni orang bersedekah, berzakat itu hanya mengharap ridho Allah ya. Makanya kalau digambarkan seperti ini, vertikal dan horizontal dimension of zakat ya. Vertikalnya itu ke atasnya itu kepada Allah, ke sampingnya kepada the needy, orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini saya kasih gambar yang the have ini kotaknya sebagai gambaran orang yang lebih kaya. Ini the have ya, kaya. Yang the needy ya lebih kecil. Nah, yang kecil itu menerima dari yang, nah, ini panahnya satu arah di sini. Ya. Ya, tidak ada keinginan mendapatkan dari orang-orang yang dibantu. Nah, jadi orang kaya ini semata-mata karena Allah dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah nilai ibadahnya di sini, karena ini wajib. Ya. Jadi mungkin saya ulang lagi terkait dengan apa itu Islam, gitu. Menurut jawaban Rasul adalah Islam adalah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad keutusan, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan. Ini sebentar lagi kita akan puasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Ya, kalau orang Islam belum bayar zakat ya, kalau sudah sampai pada batas kekayaannya kok belum bayar zakat ya, Islamnya dipertanyakan. Ya. Karena itu menjadi 5 kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya. Oke. Ada komentar? Belum saya lanjutkan. Halo? Silakan. Oke, ada ya.
lanjutkan ke ketidakadilan ekonomi, economic inequality ya. Ketidakadilan itu ada sifatnya natural. Ketidakmerataan itu sifatnya natural. Yang itu sifatnya natural tidak mudah untuk dihilangkan. Nah, itu perbedaan itu ya dalam kekayaan itu ada dalam masyarakat. Ya, misalnya begini, secara natural itu ketidakmerataan itu daerah kering dan daerah tandus dan daerah subur. Ya. Daerah kering dan daerah tandus dan subur itu sudah karunia Allah, itu tidak bisa memang di semuanya jadi sama gitu ya, tidak bisa. Misalnya juga itu dalam satu pulau saja, lagi beda negara juga ya, misalnya dengan negara lain Indonesia suburnya luar biasa, di negara Arab sana tandus, sebagian besar tandus, tapi masing-masing diberi kelebihan. Di Arab sana tandus tapi sumber minyaknya banyak. Di Indonesia subur, sumber minyak tidak banyak seperti di Arab sana. Nah, ini adalah yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Nah, jadi keamatan itu sebenarnya juga karunia Allah. Gitu. Dan kemudian kekayaan sumber-sumber ekonomi terhadap individual dan bangsa itu adalah kuasa Allah. Memang Allah yang memberikan seperti itu. Nah, kalau dari sisi orang juga, orang itu ada yang diberi kecerdasan yang lebih. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang kecerdasannya rendah, lambat cara berpikirnya. Ada yang punya fisiknya sangat kuat, ada yang fisiknya lemah. Itu juga sudah bawaan gitu ya. Nah, untuk apa di situ Allah diberikan perbedaan-perbedaan itu? Nah, berarti di situ ada yang kaya, ada yang miskin kan itu. Nah, perbedaan-perbedaan itu mendorong orang sebenarnya untuk peduli ya, sadar untuk menegakkan keadilan ya. Jadi yang kuat membantu yang lemah ya. Yang kuat membantu yang lemah, dan yang diberi kelebihan itu supaya bersyukur gitu. Ya, ini terkait dengan ini juga ujiannya bagi orang yang diberi kelebihan ya, pandai bersyukur atau tidak. Nah, wujud syukurnya adalah ya dengan membantu yang lemah gitu. Dan itu hampir-hampir tidak mungkin ya untuk penyamaan itu, penyamaan masing-masing punya sesuatu yang sama itu ya. Karena memang dari secara alamiah saja sudah diberikan perbedaan. Orang yang punya fisik kuat ya, dia bisa melakukan kerja lebih keras gitu misalnya. Demikian juga orang yang punya kecerdasan yang lebih tinggi ya, dia akan bisa mungkin lebih
lebih produktif dan sebagainya. Nah, itu untuk supaya masing-masing bisa saling membantu. Nah, karena itu ketidakmerataan ekonomi itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ada yang diberi kelimpahan, ada yang diberikan kurang. Nah, sehingga yang diberikan kelebihan supaya membantu yang termasuk dalam hal ini. Orang yang membayar zakat itu adalah orang yang punya kelebihan, ya, yang kekayaannya melebihi dari yang distandarkan gitu. Orang yang katakanlah misalnya punya emas lebih dari 85 gram yang disimpan selama, kemudian itu sudah disimpan selama 1 tahun, dalam pengertian situ sudah mencapai nisab 85 gram dan haul ya tersimpan selama 1 tahun, maka dia dibebani untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Orang yang punya kambing 40 misalnya, jika akan kena zakatnya 1 kambing, itu juga 1/40, yaitu 2,5%. Nah, gitu, ya. Nah, di sini tadi zakat itu adalah supaya upaya redistribusi, ya. Upaya redistribusi dari yang diberikan kelebihan kepada yang kurang. Nah, ini dengan upaya untuk keadilan itu diperlukan. Ya. Nah, di situ juga memerlukan di samping redistribusi melalui zakat juga diperlukan aktivitas yang sifatnya persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama. Nah, itu dalam rangka untuk mencapai paling tidak keseimbangan ya antara yang kuat dengan yang lemah. Nah, dalam hal ini zakat mempunyai peran yang penting ya, dan signifikan. Nah, maksud signifikan adalah mempunyai peran yang nyata, peran yang jelas dalam distribusi income dan kekayaan. Ada komentar? Silakan. Kalau untuk zakat emas atau logam mulia itu waktunya bebas ya Pak? Maksudnya kalau sudah 1 tahun itu Pak, entah di bulan apa itu jatuhnya gitu. Iya, jadi pokoknya misalnya mulai sekarang punyanya mulai Januari gitu ya. Ya, Pak. Ya, hitungannya ya nanti sampai waktunya sampai 1 tahun Desember kan. Nah, ya tergantung mulainya kapan, 1 tahun. Nah, beda dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kan dibayarkan sebelum sholat Id. Nah, setelah selesai Ramadan dan sebelum sholat Id, waktunya khusus itu di bulan Ramadan karena itu sifatnya zakat untuk mensucian jiwa setelah melakukan puasa Ramadan. Nah, itu kalau kekayaan tadi ya kapan ya emas punya kapan mulai punya emas dan 1 tahun ya kapan kan tidak. Nah, masing-masing orang berbeda. Jadi lembaga zakat itu melayani orang bayar zakat ya sepanjang waktu, sepanjang tahun gitu. Ya, ya. Kemudian kalau zakat pertanian misalnya, ya saat panen. Ya, saat panen. Nah, dari situ hasil panennya itu mencapai nisab. Kalau mencapai nisab maka dia bayar zakatnya. Kalau belum, ya tidak. Islam itu tidak membebani kepada yang belum mampu. Bahkan kalau yang tidak mampu bayar zakat, ya dizakati. Kalau tidak mampu dari muzaki, ya jadi mustaqi, gitu kan. Makanya yang muzaki itu membantu yang mustaqi menerima.
zakat tabungan itu gimana Pak? Maksudnya kan kondisi tabungan itu kan fluktuatif, berubah-ubah, tapi juga tentunya sudah pernah mencapai 1 tahun. Sementara kondisi itu juga tidak tentu nilainya gitu Pak. Ya sekarang tabungannya setelah kalau tabungan itu istihadnya itu setara dengan nilai emas 85 gram atau tidak. Kalau setara dengan nilai emas 80 gram dan itu penuh dalam 1 tahun gitu ya, ya itu keluarkan zakatnya. Sama dengan nyimpan emas kan itu kan. Jadi kalau sekarang berapa harga emas berapa? 900 Pak. Nah, 900. Mas tuku larang ya, namanya ada. Iya Pak. Iya Pak, ada yang bilang kalau jualan emas pasti untung Pak. Iya. Nah, bakul yang tidak pernah rugi itu ya. Iya Pak. Nggak mahal Pak, kita yang nggak punya uang Pak. Iya. Ya, kalau saya itu nggak punya duit tapi dapat emas terus. Ya teman-teman, walaupun saya sudah putih manggilnya masih emas gitu. Ya, oke. Nah jadi itu tabungan. Nah, kalau sudah setara dengan nilai emas 85 ya, karena tadi jangan 900 lah, 800 ya, 800 karena kalau 100 gram itu berarti 800 juta kan, 80 juta. Nah kalau dikurangi yang tadi yang berapa, jadinya 85 berarti 85 ya sekitar 60 berapa, 800 kali 864 ya sekitar 65 juta gitu ya. Nah, itu sudah semestinya keluarkan zakatnya. Tapi kalau itu udah selama 1 tahun ya. Tapi kalau belum 1 tahun wis dinggo, nah, berarti nggak genep kan, nggak mencapai nisab gitu. Tapi bukan kemudian tak tok ke WC, nah, tak keluarkan bener akan zakat. Nah itu bermain-main bermain-main menipu Allah gitu. Iya Pak. Iya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah jadi kemudian juga sekarang ada yang namanya zakat profesi gitu. Itu kan zakat profesi itu terkait dengan para profesi. Yang punya profesi tertentu penghasilannya besar itu semestinya mengeluarkan zakatnya dari hasil istihad ya. Karena ini yang pertanian, masa yang pertanian ya itu aja dibebani zakat, tapi yang dapatnya lebih banyak, para profesional itu kok tidak dibebani zakat. Jadi profesi, ada zakat profesi. Ya hitungannya sama dengan, bisa dinisbatkan dengan emas, bisa dinisbatkan dengan pertanian tadi, cara perhitungannya, kesetaraannya. Ya. Siapa yang lain? Oke, tidak ada. Zakat for community development. Zakat untuk pengembangan umat ya. Nah ini dari ketentuan zakat dulu, ada bahwa adanya kewajiban zakat kepada setiap muslim ya, itu yang kaitannya dengan barang-barang komersial dan lainnya. Nah,
ketentuan zakat itu akan menstimulat orang, akan mendorong orang untuk menginvestasikan hartanya itu. Nah, ini untuk menghindari harta itu habis tergerogoti oleh zakat. Ini bukan dalam menghindar, ya. Ini dalam rangka untuk mengembangkan, sehingga kekayaan itu meningkat dan distribusi kepada masyarakat juga meningkat. Misalnya begini, Mas Yaki punya emas 1 kilogram. Jadi apakah Mas? Banyak, Pak. Ya, ada yang bilang sedikit, meng 1 kilogram kan gitu. Nah, siapa yang bilang ya? Kalau kita yang bilang banyak banget gitu ya. Ya. Nah, jadi emas itu kan itu sudah masuk nisab itu. 1 kilo itu 100 gram nggak ada masuk nisab. Maka setiap tahun kalau emas itu masih disimpan, maka akan terpotong zakatnya 2,5%. Ya. Nah, katakanlah berarti setiap tahun dia keluarkan zakat. Kan tahun ini disimpan 100 gram, sekarang bayar zakat. Masih disimpan lagi, tadi 1000 gram, 1 kilo kan, ya bayar zakat lagi. Nah, sekarang kalau emas itu masih disimpan wujudnya 1 kilo itu selama 10 tahun, berarti kan pemiliknya sudah harus mengeluarkan 2,5 kali 10 tahun kan, 25% dari emas itu sudah dibayarkan zakatnya. Nah, itu kan tergerogoti zakat. Nah, agar ini harta ini tidak tergerogoti dan juga tidak menghindari membayar zakat itu, maka sebenarnya ketentuan zakat itu bisa mendorong orang untuk tidak membekukan hartanya. Nah, dengan kata lain diproduktifkan, diinvestasikan untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak. Hartanya berkembang, zakatnya juga tetap bertambah gitu. Kemanfaatannya kepada masyarakat juga bertambah. Karena dengan investasi itu bisa menciptakan pekerjaan kepada orang lain, menambah penghasilan bagi orang lain. Nah, itu. Mengurangi nilai pengangguran, Pak. Nah, mengurangi nilai pengangguran gitu. Nah, jadi zakat itu akan melindungi, mencegah dari tendensi orang menyimpan, membekukan harta itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa Islam itu tidak melarang orang cari keuntungan. Mencari keuntungan itu boleh, berdagang itu boleh kan gitu. Nah, harta itu semestinya tidak beku, dikembangkan. Yang bagi dirinya juga hartanya bertambah, ya, zakatnya bertambah, masyarakat juga menikmati. Nah, jadi itu dari ketentuan ya, dari ketentuan adanya kewajiban zakat itu mestinya mendorong orang untuk itu. Nah, ini dampaknya efeknya pada pertumbuhan ekonomi. Itu baru dari sisi adanya ketentuan. Nah, ini dari gambar bisa dilihat ya efek zakat pada Pak, PPT-nya itu Pak, nggak jalan.
Gimana? PPT-nya nggak jalan Pak, masih di slide pertama. Nggak jalan? Iya Pak, Oh, gitu. masih di zakat 2. Nah, Bentar ya, saya anu dulu. Kelihatan? Kelihatan Pak. Iya Pak. Oke. Ya, kelihatan? Iya Pak. Oke. Jadi ini yang saya kasih warna-warni ini biar nggak ngantuk saja. Jadi ketentuan zakat yang adanya kewajiban bagi kita untuk membayar zakat itu semestinya bisa mendorong orang untuk melakukan investasi agar hartanya berkembang, tidak tergerogoti oleh zakat. Nah, investasi akan mendorong orang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ya apa namanya ya kesempatan kerja gitu kan. Kalau banyak orang yang bekerja akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, meningkatnya pendapatan masyarakat itu menunjukkan adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Kalau daya beli masyarakat meningkat itu menggambarkan kesejahteraan ekonomi, ya, kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat. Nah, ya ini tanda panahnya, tanda panah besar nih yang menunjukkan alurnya dari sini ke sini gitu ya. Padune iki wegang wae panah siji-siji ya. Nah, saya wakili panah yang besar. Gitu. Nah ini juga apa namanya, kalau purchasing power ini meningkat, daya beli masyarakat itu, maka punya dampak selanjutnya yaitu permintaan barang dan jasa itu meningkat ya. Kalau permintaan barang dan jasa itu meningkat, itu akan disambut oleh dunia usaha, meningkatkan investasinya gitu. Karena permintaannya meningkat, maka penyediaannya harus ditambah. Kalau penyediaan harus ditambah, dia kan harus ada investasi baru. Nah, investasi baru ya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan seterusnya. Jadi ini akan jadi lingkaran yang semakin besar. Itu artinya dengan ketentuan zakat itu semestinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Oke, ya gambarannya itu baru dari ketentuan.
Nah, yang berikutnya efek dari harta zakat yang dibagikan. Efek dari harta zakat yang dibagikan pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini dari hal distribusi aset, ya, zakat yang dibagikan itu secara signifikan akan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ya, jelas tadi di awal sudah singgung bahwa orang yang tidak punya daya beli dengan diberi zakat maka dia bisa membeli. Yang diberi tidak melalui mekanisme pasar, dengan transfer payment, ya, yang dibagikan secara cuma-cuma. Nah, dengan pembagian zakat ini, gap ekonomi akan menyempit itu. Dan keamanan ekonomi lebih terjaga. Nah, gap menyempit, keamanan ekonomi lebih terjaga karena orang-orang yang miskin, yang termiskin itu terpelihara gitu, dengan adanya zakat itu. Ya, ini apa namanya, dan juga tidak ada semacam apa ya, gangguan dari orang-orang yang lemah kepada orang-orang kaya gitu ya. Dengan pada zakat itu ketentraman masyarakat, harmonis masyarakat juga terjaga ya. Nah, cuman persoalannya adalah begini, apa namanya, di negara kita ini dana zakat yang terkumpul itu masih jauh dari angka harapan, dari angka potensialnya. Ya, kita baru 3% dari angka potensial dana zakat yang terkumpul itu. Baru tahun 2020 itu baru dalam satu tahun baru 12 miliar gitu. Ya, dari jumlah penduduk yang begitu banyak, yang mayoritas muslim. Nah, ya, masih jauh dari angka itu. Nah, oleh karena itu ya, dengan angka yang sebegitu, dengan angka kemiskinan yang 25 juta gitu, walaupun sebetulnya 9% itu, tapi angkanya masih besar kan, 9%. Nah, berarti sekitar 25 juta. Ya, angka segitu kalau ditebar untuk membantu orang miskin, ya orang yang membutuhkan, ya masih jauh sangat kurang. Sehingga keamanan ekonomi ya belum bisa terwujud secara penuh, hanya sebagian-bagian saja gitu. Maka ini perlu dituntut kesadaran masyarakat muslim, ya orang kaya, untuk membayar zakat itu, sehingga keamanan ekonomi betul bisa terjaga. Nah, kalau harta zakat yang terkumpul itu memadai, ya pembagian kepada orang miskin pun jumlahnya ya cukup besar, sehingga ya bisa katakanlah menyelesaikan persoalan kemiskinan tadi. Tapi sepanjang harta zakat yang terkumpul itu masih kecil, ya baru bisa memberikan ke sebagian tempat lah gitu. Atau kalau dibuat merata ya kecil-kecil banget gitu pembagiannya, sehingga dampaknya belum signifikan, belum bisa nampak secara nyata, karena masih terlalu kecil yang dibagikan. Yang akan mengacu pada yang terkumpul, ya, yang terkumpul kemudian dibagikan kan gitu. Yang terkumpul sedikit, ya yang dibagikan ya sedikit. Nah, ini
ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya. Lingkaran besar ini kaya, lingkaran kecil orang yang membutuhkan. Ini muzaki, ini mustahik. Ya. Ini dengan pembagian zakat ini diharapkan lingkaran kecil ini bisa menjadi lebih besar. Ya. Lingkaran kecil sekitarnya ini menjadi lebih besar. Karena apa? Nah, ini zakat ini kan arahnya satu arah, ya. Ini tanda satu arah ini menggambarkan bahwa para muzaki ini tidak mengharap balasan kembali harta dari para mustahik, murni ya membantu. Ya, yang kaya murni membantu dari orang yang membutuhkan. Tidak ada harapan dari orang kaya ini mendapatkan pengembalian dari yang membutuhkan. Ini berbeda dengan kasus riba gitu ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas yang riba itu. Jadi kalau riba ya dua arah panahnya, meminjami kemudian mengembalikan dalam jumlah besar, lebih besar gitu. Nah ini makanya nanti yang dalam kasus riba itu yang lingkaran besar akan tambah besar, yang kecil tak menentu gitu nasibnya. Jadi bagaimana ini agar bisa lingkaran yang kecil ini bisa menjadi besar, ya dengan dibantu dana zakat ini tentunya ya tidak hanya diberikan dicelke ini zakatnya kemudian ditinggalkan begitu saja, tetapi harus di manage ya, bagaimana agar orang-orang yang membutuhkan ini tidak selamanya menjadi mustahik, bisa menjadi ya kan bisa menjadi muzaki ya. Maka harta zakat itu ya pembagiannya tidak hanya untuk konsumtif gitu. Agar itu bisa menumbuhkan ekonomi mustahik. Kalau hanya diberikan untuk konsumtif ya, dan itu juga akan menimbulkan ketergantungan yang terus-menerus ya, ketergantungan yang terus-menerus, sehingga orang yang lemah itu tangannya selalu di bawah, tidak berusaha untuk merubah posisi tangannya menjadi di atas. Maka lembaga-lembaga zakat sekarang ya sudah berpikir bagaimana orang-orang yang mustahik ini bisa menjadi muzaki. Maka pemberiannya bisa dalam bentuk dua macam. Satu, untuk jangka pendeknya dia berikan untuk dalam bentuk in cash ya, kemudian untuk kebutuhan jangka pendek, makan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian untuk jangka panjangnya zakat dalam bentuk zakat produktif gitu, berupa barang modal gitu. Ini dengan diberikannya barang modal itu dia bisa meng-create nilai ekonomi yang lebih, sehingga penghasilannya bertambah ya, sehingga ke depan dia tidak tergantung lagi dengan zakat, bahkan kemudian menjadi muzaki ya. Untuk merubah dari mustahik menjadi muzaki itu bukan pekerjaan yang mudah, dan itu memerlukan waktu yang lama juga ya. Maka harus ada semacam pembinaan dan pendampingan ya, dari ya, ini ada dari pihak, termasuk ini dari lembaga-lembaga dakwah, termasuk juga di situ Basnas dan LAS itu juga melakukan pembinaan, sehingga mereka dari sisi akidahnya terjaga ya, kemudian punya akidah yang baik, maka dia akan punya efek yang baik. Biasanya orang yang lemah itu karena keyakinannya lemah, merasa bahwa misalnya aku ditakdir ke kiri ya paling kiri terus gitu.
Nah, ini harus merubah mindset seperti itu. Maka penguatan akidah menjadi penting. Nah, sampai penguatan akidah juga perlu di situ penguatan kemampuan dalam mengembangkan harta. Ya. Menurut Yusuf Qaradawi, untuk menyelesaikan kemiskinan itu kuncinya adalah bekerja. Nah, dengan bekerja kekayaan akan bertambah. Nah, kalau bekerja ya kalau menjadi semacam jakake jadi pegawai gitu ya, lowongan pekerjaan menjadi hambatan. Tetapi kemudian mereka bisa dibina mengarah pada wirausaha tadi. Nah, ini sekarang udah baik itu Basnas maupun beberapa las sudah mengarah ke sana, zakatnya berupa zakat produktif, sehingga mereka bisa diharapkan ke depan bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik gitu. Ya. Ini NKS, NKN gitu. Ya. Nah, ini sirkulasinya ya. Ini zakat yang dibagikan itu ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, dalam jangka panjangnya. Jadi orang kaya itu akan membayar zakat, nah zakat didistribusikan. Nah, zakat yang didistribusikan itu akan tadi orang yang tidak memasuki pasar bisa memasuki pasar, artinya daya belinya membaik. Dengan daya beli yang membaik, maka permintaan barang dan jasa juga akan di pasaran akan meningkat. Ini juga akan mendorong pertumbuhan industri lebih jauh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan. Nah, ini kalau sudah semakin tinggi, maka dalam jangka panjang dia akan menjadi mustahik. Mustahik, ya bayarnya akan, maka lingkaran akan semakin besar. Nah, itu. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya dengan zakat itu bisa demikian. Ya. Maka perlu manajemen yang baik ya, terkait dengan bagaimana mengumpulkan zakat dan bagaimana mendistribusikan zakat yang baik, sehingga harta zakat yang distribusikan itu memberikan kontribusi besar pada pengembangan masyarakat. Satu, keamanan dan pengembangan. Ya. Bukan hanya pintar mengumpulkan gitu. Bukan hanya pintar mengumpulkan dana zakat, tetapi juga mendistribusikan. Distribusi itu menimbulkan dampak positif bagi pengembangan masyarakat, sehingga zakat itu bisa mengurangi kemiskinan. Monggo silakan kalau ada komentar. Iya Pak, izin Pak. Yeah. Tapi berarti ada prasyarat ya Pak, bahwa perputaran ekonomi itu harus di negara itu sendiri berarti dong Pak. Jadi kekuatan dari produk lokal juga harus didorong. Iya. Ya memang tidak murni di peraturan zakat ya. Itu memang harus dibangun sistem yang lebih lengkap gitu. Ya. Yang lain? Kalau persoalannya apa itu mau zakat emas tapi lupa kapan awal memiliki emas tersebut, solusinya gimana Pak? Maksudnya lupa? Ya. Ya. Kapan awal? Sekarang, ya. Sekarang misalnya tahun ini lupa belum bayar gitu ya? Ya. Ya untuk Ya. menentukan haulnya itu kan juga ini kapan ya, saya ngeluarin, terus saya kan sementara juga lupa saya milikinya kapan dulu. Nah, itu pentingnya pencatatan kekayaan. Ya, berarti kan
dulu beli kan ada catatan yang beli emas tanggal berapa gitu Ya. kan, ada catatannya, dan itu tidak hilang mestinya. Kalau punya beli emas catatannya hilang, adole kangelan gue. Iya. Ya. Tabungan, kalau tabungan juga dulu mulai nabung kapan itu kan ada juga kan riwayatnya tabungan, kecuali nyimpen di bawah bantal itu lali kapan. Ya. Ya makanya kalau apa namanya, ini pribadi ya, untuk mengurangi keteledoran, saya ini untuk mengurangi keteledoran, tadi menghindari hal-hal kelupaan, salah ngitung dan sebagainya. Nah, maka saya merelakan kalau dari gaji ini, saya merelakan dipotong langsung di universitas gitu. Nah, sehingga tidak lupa bayar zakatnya. Alhamdulillah langsung ditangani ya. Kalau kemudian yang bukan dari gaji, yang lain ya, kalau dapat ya disisihkan gitu. Saya pakai manajemen selempit, Itu kan tidak lupa. itu berarti belum Tahu manajemen level ya? selempit. Jadi dari katakanlah saya dapat 4 juta gitu ya. Nah, 2,5%-nya berapa? 100.000 kan? 100.000 ya, 100.000 saya serempetkan di buku. Ini catatan data untuk zakat gitu. Nah itu tidak diudik-udik. Maka setelah genap katakanlah pantas untuk dibawa ke ambil zakat ya, wis rada pantas gitu. Nah sekitar 10.000 kodang ambil zakat rada ini. Cuman itu sudah diniatkan tidak diudik-udik gitu. Sehingga persis angka itu tidak bergeser. Ya kalau ngenteni setahun kok wis lupa sing kanggo sing wis tak keluarkan kanggo belanja piro, turai piro. Nah, saya itu orang yang apa namanya tidak telaten nyateti gitu lah, untuk agar tidak terganggu ya dengan cara begitu gitu. Ya bahasa saya tadi manajemen selempit ke dalam rangka mengamankan ya, uang zakat itu gitu. Tradisional tapi apa namanya ya insya Allah tidak cacar lah gitu. Daripada setahun terus gak dihitung, wah wingi gue metu apa tuangan piro gitu. Itu teknis saja sih untuk yang sifatnya saya banyak lupa dan males nyatet pengeluaran gitu. Izin Pak, Yeah, kan tadi nisabnya kan 1 tahun ya Pak ya, 1 Iya. tahun dengan nisab 85 gram gitu kan. yeah. Terus kalau misalnya kita dihitung atau diambilnya per bulan, itu kan berarti belum nisab 1 tahun gitu Pak. Kemudian juga ya dipotong juga merupakan uang yang memang tidak berkumpul dalam masa 1 tahun itu, atau kekayaan yang memang tersimpan dalam jangka waktu 1 tahun dengan nisab 8 gram emas gitu. Lalu pengambilan hukumnya seperti apa Pak? Sehingga itu bisa dikatakan zakat bukan sedekah. Itu kan penghasilan 1 tahun kita kan sudah bisa dihitung. Hanya penerimaan kita kan jadi per bulan gitu. 1 tahun penghasilan kita masuk nisab atau tidak. Nah, penerimaan kan kita bertahap, kan tidak diterima selama 1 tahun gitu. Kalau kita nampok gaji setahun sepisan, wah pusing ya. Ya gaji itu kan diterima per bulan, itu kan kemudian dari situ kan kemudian dibagi per bulan, rata-ratanya kan per bulan dikeluarkan, kayak mengeluarkan nyicil gitu kan. Tidak dalam 1 tahun.
dikumpulkan gitu. Kan sama, kamu akumulasinya sama. Ya. Tapi sebelumnya ada perbedaan pendapat nggak, Pak? Karena apa namanya? Kalau dipikir lagi ini terlepas dari baik atau baiknya sepakat ya Pak ya, maksudnya dengan membayar tadi kemudian bantu orang itu sepakat gitu. Cuman dari akadnya tadi akankah itu zakat atau sedekah itu sendiri gitu? Karena kalau 1 bulan kan itu berarti bukan harta yang tersimpan kan Pak, tapi harta yang memang kita peroleh. Di sisi lain kita masih punya kebutuhan pokok gitu, kebutuhan pokok hidup, dan itu bukannya disimpan gitu. Apakah itu tetap untuk zakat profesi Mas? Itu untuk zakat profesi, beda lagi dengan kasusnya perhitungan. Tapi penisbatan hitungannya menggunakan nisabnya ukurannya emas atau kalau menggunakan emas menggunakan pertanian Mas. Kalau pertanian kan setiap panen, bukan 1 tahun. Pertanian itu setiap panen kan, kalau gabah berapa? 3 bulan kan? Gabah itu 3 bulan, 4 bulan panen ya. 3 bulan panen, 1 bulan menyiapkan lahan lagi gitu. Kalau yang padi sekarang kan 3 bulan udah panen. Kalau yang dulu ya 6 bulan padi dulu. Jadi kalau pertanian itu 6 bulan setiap panen. Nilainya sudah nisab, nah baru dikeluarkan. Maka gaji kita juga demikian. Gaji kita itu dalam 1 tahun hitungannya berapa gitu. Jadi tidak setiap kemudian untuk gaji KBW harus dipotong gitu ya. Jadi dengan ukuran tadi ya, golongan 4 misalnya kan gitu kan. Golongan 4 dihitung 1 tahun masuk nisab. Nah ini sudah pantas dibayar zakatnya gitu. Jadi tidak semua golongan 1 langsung dipotong gitu ya, kan belum bisa nisab. Ukurannya dalam 1 tahun tidak akan terkumpul segitu gitu. Ya. Oh baik Pak, tadi dapat gambar berarti dikiaskan sama itu ya Pak ya, tadi zakat pertanian ya Pak ya. Itu kan kaitannya profesi itu kan, kalau petani aja begitu ini kok yang profesi yang hasilnya lebih gede kok, nah gitu, kok ora gitu. Ini kan prinsip keadilan aja. Iya. Cangkulnya ganti pulpen, ladangnya ganti kantor. Iya, katanya di kantor ada profesi ya, apalagi konsultan, waduh. Ibarat konsultan kan ibaratnya ngomongnya laku gitu kan, ngomongnya laku. Ya, gitu. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya. Nah, itu bisa Mas Yaki bisa gali lebih dalam tentang zakat profesi ya. Itu memang istihad ya. Memang zaman Rasul belum ada gitu zakat profesi. Ya. Itu kan kaitannya dengan upaya ya untuk menjamin keadilan yang masyarakat kaya, bagaimana kontribusinya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Oke, ini sekarang peran pemerintah. Peran pemerintah. Nah, semestinya implementasi zakat ya oleh pemerintah ini akan mensupport ya formasi kondisi ekonomi. Ya, misalnya itu tadi meningkatkan produktivitas sekaligus distribusi income ya, meningkatnya pekerjaan, lapangan kerja, dan kesempatan kerja untuk masyarakat dan untuk masyarakat gitu. Nah, ini tadi di negara kita itu sudah muncul Basnas dan LAS tadi. Ini kalau Basnas itu ya memang dari negara gitu. Ya, itu pengelolaan berarti di situ oleh negara. Nah sekarang ya upaya-upaya dilakukan seperti tadi kaitannya dengan ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 41 tahun 98 ya, itu terkait dengan undang-undang lembaga zakat gitu. Ya,
supaya lembaga zakat itu ya benar pengelolaannya gitu. Termasuk juga lembaga amil zakat Lasnas itu juga harus mengikuti aturan itu. Harapannya bahwa harta yang dikumpulkan dari zakat itu distribusikan secara benar, harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya, bisa dipertanggungjawabkan, maka pembagiannya juga harus melalui ketentuan-ketentuan. Jadi ini Islam mendorong keterlibatan negara ya, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Kalau zaman Rasulullah, zaman Khalifah Rasyidin kan jelas di situ ya. Nah ini yang perlu kita dorong gitu. Apalagi di Indonesia ini kan masih ada soal gitu. Ada soal bahwa yang ada undang-undangnya itu di lembaganya, sedangkan masyarakat muzaki ya itu belum ada undang-undangnya wajib bayar zakat gitu. Bagi orang sudah mampu belum ada undang-undangnya bayar zakat. Kalau pada masa sahabat Nabi itu sudah dioyak-oyak, siapa yang belum bayar zakat ya dikejar gitu. Ayo bayar zakat gitu. Nah, tempat kita masih belum, baru ajakan, nah gitu, membangun kesadaran, ayo bayar zakat, tapi nek bayar zakat melalui lembaga biar tersalur lebih baik gitu. Kenapa idealnya melalui lembaga? Nah, kalau pembagian pembagian zakat itu langsung dari muzaki ke mustahik, itu bisa jadi bahwa hanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa dapat banyak. Misalnya ini, lihat ada tetangga namanya kok kita kok paling melas gitu. Maka orang kaya yang lain juga melihat si A kok memelas, si C bisa jadi demikian. Nah, jadi si A, si B, si C ngasih ke si A tadi. Sehingga ada yang sebenarnya juga yang sebenarnya mungkin lebih miskin tapi tidak kelihatan memelas karena bisa jaga diri, jaga kehormatan gitu ya. Maka ya tidak terbagi gitu, tidak mendapatkan bagian zakat. Nah, ini menjadi tidak merata. Kalau zakat itu melalui lembaga, maka lembaga itu punya daftar mustahik. Siapa yang daerah itu yang berhak menerima zakat. Sehingga pembagiannya ya berdasarkan daftar itu. Sehingga ketika membagi ya masing-masing yang ada daftar itu bisa mendapatkan, tidak kemudian menumpuk pada salah satu. Kemudian melalui lembaga itu, kalau melalui perorangan tadi, kita tidak bisa kemudian menuntun orang ini untuk misalnya tadi untuk menjadi produktif gitu. Ya akhirnya sekedar memberi gitu kan, tidak kemudian membina, menuntun menjadi ke depan bisa menjadi muzaki. Tapi kalau melalui lembaga itu kan tidak ada ewuh-pekewuh gitu ya, maka lembaga bisa melakukan pembinaan kepada para mustahik ini, dibina akidahnya, kemudian kemampuan katakanlah tadi kemampuan kerjanya misalnya juga dilatih kerja, misalnya dilatih sehingga punya keterampilan. Nah, kemudian setelah punya keterampilan diberikan modal gitu ya. Ini ke depan bisa lebih baik gitu. Nah, belum lagi kalau orang kaya ini membagi harta dalam jumlah yang sangat besar, yang kemudian mengundang banyak orang miskin untuk datang. Dan pernah terjadi kan di beberapa tahun yang lalu itu menjadi peringatan besar ya untuk kita, bahwa membagi zakat perorangan itu ternyata bisa menimbulkan bencana karena orang antriannya sangat besar
dan itu sampai ida-idaan itu ada yang meninggal 3 atau berapa itu. Ya gara-gara mau berebut mau dapatkan zakat dari orang kaya gitu. Nah, maka ini disarankan supaya apalagi hartanya yang dibagikan itu sangat besar, ya maka supaya dibagikan melalui lembaga. Ini kan distribusinya jadi merata, tidak juga kehormatan orang itu lebih terjaga juga. Ya, kalau orang coba antri jaluk zakat itu kan dari sisi kesan pun tidak harga diri orang itu kurang gitu ya. Kalau zakat kan nggak kelihatan, melalui lembaga zakat kan nggak kelihatan antriannya ya, seperti sampaikan sampai ke rumah ya dan sebagainya. Nah, ini apa namanya pendistribusian itu menjadi penting ya. Ada manajemennya, maka saya ya sarankan kalau kalian nanti menjadi amil zakat ya situ kemampuan mengoptimalkan penarikan dan kemampuan untuk mengoptimalkan distribusi. Jadi ada manajemen pengumpulan, ada manajemen pendistribusian secara baik, sehingga betul-betul harta zakat itu bisa lebih, manfaatnya lebih besar gitu ya. Mungkin yang dibagikan sama tapi manfaatnya bisa lebih besar kalau itu dikelola dengan dimanage dengan lebih baik ya. Ya. Saya kira itu ya yang menurut saya penting untuk diketahui. Ya. Nah, saya kebetulan sudah apa namanya, mungkin saya berikan untuk tugas kalian ya, nanti saya share. Saya kebetulan meneliti tentang perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Perilakunya itu maksudnya adalah melalui membayar zakat melalui lembaga atau membayar zakat secara langsung kepada para mustahik. Nah, ini masih ada dua perilaku yang berbeda, dan mayoritas nampaknya masih ke langsung gitu. Nah, saya meneliti tentang perilaku itu. Nah, faktor apa yang mempengaruhi perilaku itu? Di antaranya adalah pengetahuan gitu. Ya, pengetahuan. Kalau orang pengetahuan tentang manfaat zakat ya, itu lebih tinggi, maka dia akan menyadari pembayarannya zakat itu lebih baik melalui lembaga gitu. Nah, tapi di sisi lain juga orang untuk mau membayar zakat melalui lembaga zakat itu juga lembaga zakat juga harus menunjukkan kredibilitasnya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang meyakinkan kepada masyarakat bahwa dia bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat itu ya. Oke. Oke, saya kira itu sudah mau pukul 8 ya, masih ada kelas lain ya. Oke, Pak. Ya. Oke, saya kira demikian. Nah, kemudian ada manfaatnya. Nanti artikel saya share di grup, kemudian di ini di summary ya, dibuat summary-nya. Nanti saya minggu depan saya tanyai satu-satu itu ya, sampel siapa nanti yang saya tanyai tentang ya, dibuat ini aja ya, dibuat kelompok ya. Ini ada 30 berapa? 36 ya. Karena ada 12 kelompok lah. Karena 12 kelompok, 3 orang. Nanti berarti masing-masing kelompok membuat summary. Artikel yang sama, tapi apa namanya? Kalau masing-masing buat itu kan menggali sendiri dari artikel itu. Kebetulan itu publish di jurnal internasional ya. Nah,
dalam bahasa sana gitu. Ya. Oke. Ini katanya hasil riset itu harus bisa membantu pengembangan untuk pembelajaran mahasiswa katanya kan begitu ya. Itu yang ingin saya lakukan untuk kalian. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami.